Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Sita Sabilillah selaku moderator kelompok 5. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad A.R. Imam Riawan, MIKOM, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yaitu yang pertama, Dias Putri Aziza, yang kedua Raihana Riani Safitri, yang ketiga Cira Hadisya, yang keempat Rini Andriani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pola Komunikasi Wartawan Indonesia dengan sumber berita di internet. Baik, mohon disimak dengan baik materi yang kami sampaikan. Kepada materi pertama, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi wartawan di era digital. Jurnalisme digital merupakan sintesis dari tradisi dan inovasi dengan menggunakan teknologi digital dalam memproduksi informasi untuk publik secara umum. Perkembangan teknologi media sangat terkait dengan sejarah dan perkembangan jurnalisme. Konsep jurnalisme konvensional mulai ditambah dengan unsur-unsur yang melibatkan fungsi teknologi digital. Era digitalisasi mendorong jurnalisme merambah ke jejaring internet, sehingga kegiatan pengumpulan, penyuntingan, dan penyebaran informasi dilakukan melalui situs berita atau disebut dengan web, dan media sosial. Karakteristik utama jurnalisme digital adalah pesan teks yang disajikan dengan menggunakan multi-platform, selalu diperbaharui dan juga interaktivitas. Pola komunikasi wartawan. Yang pertama, pola komunikasi mutualisme. Menurut Suktiono, pada tahun 2006, mutualisme adalah suatu cara hidup bersama antara dua pihak yang berbeda dan hubungannya dikategorikan saling menguntungkan. Yang kedua, pola komunikasi parasitisme. Menurut Suktiono, pada tahun 2006, parasitisme adalah hubungan antara dua jenis pihak yang menggambarkan satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak. Yang ketiga, pola komunikasi komensalisme. Menurut Suktiono pada tahun 2006, komensalisme adalah cara hidup bersama antara dua pihak berbeda yang menunjukkan bahwa satu pihak memperoleh keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak memperoleh untung ataupun rugi. Oke, selanjutnya ada pola komunikasi epigon. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan epigon sebagai orang yang tidak mempunyai gagasan baru dan hanya mengikuti jejak para pemikir yang mendahulunya. Kemudian ada pola komunikasi netral. Jika jurnalis dalam berinteraksi mempunyai sikap berdiri sendiri atau tidak memihak kepada narasumber, maka hal tersebut dapat dikategorikan netral. Selanjutnya, pola komunikasi wartawan Indonesia dengan sumber berita di era internet, yaitu yang pertama mutualisme. Pada dasarnya, seorang jurnalis tidak bisa hidup tanpa sumber berita. Artinya, segala sesuatu bisa digunakan untuk mendukung karya jurnalistik seperti berita, Twitter, dan bentuk karya jurnalistik lainnya. Jurnalis hendaknya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan pemberitaannya.
Hal ini membawa implikasi bahwa dalam setiap komunikasi yang dihasilkan akan selalu ada pola yang menganutnya. Mereka tidak bisa menghindari komunikasi karena jurnalis dan narasumber saling membutuhkan. Artinya, jurnalis memerlukan sumber berita. Demikian pula sumber berita memerlukan kehadiran jurnalis. Dalam hal ini, pola komunikasi di antara mereka dianggap mutualisme, di mana kedua belah pihak diuntungkan dari komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, parasitisme. Pola komunikasi parasitisme terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Kerugian tersebut dapat dialami oleh jurnalis atau narasumber beritanya atau keduanya secara bersamaan, sehingga mengakibatkan pola komunikasi yang negatif. Pola komunikasi antara jurnalis dan narasumbernya tidak selalu berada pada koridor yang diinginkan oleh jurnalis dan narasumbernya. Pola komunikasi agar dipaksakan sehingga menimbulkan rasa dirugikan. Selanjutnya, komensalisme. Pola komunikasi komensalisme merupakan jenis hubungan yang tidak bertumpu pada untung atau rugi yang dialami subjeknya. Artinya, kedua belah pihak tidak mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menjalin hubungan. Beberapa informan mengatakan bahwa pola komunikasi komensalisme ditandai ketika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, namun pihak lain tidak dirugikan atas keuntungan yang diambil. Artinya, mungkin saja seorang reporter memperoleh keuntungan dari sumber beritanya, namun pada saat yang sama, sumber beritanya tidak kehilangan apapun. Hal sebaliknya juga benar. Selanjutnya ada epigonisme. Pola komunikasi epigonisme yang dikembangkan jurnalis dan sumber beritanya berbeda dengan pola komunikasi mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Jurnalisme Indonesia yang menganut pola komunikasi epigonisme berpendapat bahwa hubungan dengan sumber berita sebenarnya bukan faktor utama, sehingga pola komunikasi yang dilakukan dengan sumber berita bersifat tentatif dan mengabaikan keharmonisan. Dan yang terakhir ada netralisme. Pola komunikasi netralisme mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pola komunikasi mutualisme, parasitisme, komensalisme, atau epigonisme. Pola komunikasi netralisme berpijak pada pilar-pilar netralisme, tidak mementingkan orientasi, untung atau rugi, sehingga dibangun hanya dari tindakan profesional. Merujuk pada beberapa informan, dalam pola komunikasi epigonisme, para jurnalis tidak memiliki rencana dalam menjalankan tugasnya. Apalagi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan narasumbernya. Semua yang dikerjakan bergantung pada pekerjaan rekan-rekannya. Baik, di sini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan antara jurnalis Indonesia dan narasumbernya terbagi menjadi 5 varian, yaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme, epigonisme, dan netralisme. Nah, pola komunikasi mutualisme merupakan pola komunikasi yang dibangun antara jurnalis dengan narasumber berdasarkan saling membutuhkan dan menguntungkan. Nah, pola komunikasi parasitisme adalah pola komunikasi yang terjadi antara jurnalis dengan narasumbernya yang tidak selalu menguntungkan salah satu pihak. Nah, hal ini bisa dijelaskan ketika jurnalis merasa diuntungkan dan narasumber dirugikan, begitu pula sebaliknya. Nah, pola komunikasi komensalisme ini hubungan yang terjadi antara jurnalis dan narasumbernya bersifat mengalir alami. Tidak ada untung dan rugi yang dialami oleh kedua belah pihak. Nah, pola epigonisme ini merupakan pola hubungan yang dibangun jurnalis dan sumber beritanya yang sangat bergantung pada rekan jurnalis sebagai sumber berita. Terakhir, pola komunikasi netralisme merupakan bentuk hubungan yang dibangun wartawan dan narasumber berdasarkan profesionalismenya. Baiklah, itu aja tadi materi yang dapat kami sampaikan.
Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan dengan jumlah maksimal 1 pertanyaan. Baik, saya izin bertanya. Apa yang mendorong terjadinya pola komunikasi parasitisme antara jurnalis dan narasumber, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi integritas jurnalisme? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Beri kami waktu untuk merundingkan jawaban teman-teman. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ade. Pertanyaannya tadi, apa yang mendorong terjadinya pola komunikasi parasitisme antara jurnalis dan narasumber, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi integritas jurnalisme? Nah, hasil diskusi kami yaitu pola komunikasi parasitisme antara jurnalis dan narasumber mungkin terjadi karena dorongan untuk mendapatkan informasi eksklusif atau keuntungan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang etis. Misalnya, narasumber mungkin memiliki motif tertentu untuk memberikan informasi yang mungkin tidak benar atau menguntungkan dirinya sendiri. Sementara jurnalis mungkin tergoda untuk menggunakan informasi tersebut demi meningkatkan peringkat atau popularitas media mereka. Nah, dampaknya terhadap integritas jurnalisme adalah potensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dan keobjektifan media. Nah, ketika jurnalis terlibat dalam praktik-praktik seperti ini, hal itu bisa mengaburkan batas antara fakta dan opini, serta mengancam kredibilitas profesinya. Integritas jurnalisme yang terganggu dapat menghasilkan pemberitaan yang bias dan tidak akurat. Nah, yang pada akhirnya membahayakan fungsi media sebagai penjaga kebenaran dan pemersatu masyarakat. Baik, itu saja jawabannya. Bagaimana, Ade? Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Saya paham, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.